orang-orang yang di kelas menengah ke atas itu pasti punya media sosial. Apalagi kalau teman-teman Anda ini orang kepercayaan perusahaan gitu. Kayak udah dipercaya, udah gajinya gede, tawarin aja dulu ke rekan-rekan kerja gitu. Kalau nggak punya media sosial ya solusinya gitu ya. Itu namanya strategi ring 1 ya. Kalau bisa closingin orang-orang terdekat, otomatis orang-orang jauh pasti akan tertarik juga dong. Terus kita juga semangat dong. Oh ini bisa nih ngelosingin orang-orang dekat nih. Kayak semisal keluarga dari keluarga gitu, adiknya mau beli properti gitu. Langsung arahin ke sini adiknya atau kakaknya. Dia ada yang namanya ilmu menggigit gitu. Ilmunya anjing bulldog. Gimana caranya biar buyer ini harus dipegang terus sama kita gitu. Jangan sampai lepas gitu. Harus closing jangan dilepas sebelum closing gitu. Sebelum dikasih makan gitu, jangan dilepas gitu. Anjing bulldog kan gitu, anjing bulldog. Ya enggak ya? Santai aja, tenang. Media sosial apa yang paling efektif properti agar mendapatkan buyer? Kemarin-kemarin teman saya closing banyak di Instagram sih Pak ya. Tapi yang ada yang lebih jago lagi, itu mereka ngambil program yang kalau properti dijual di marketplace. Oh, marketplace ini Pak, rumah.com apa enggak rumah 123 gitu. Atau enggak Lamudi gitu. Jualan aja di situ. Bayar sekali gitu. Kan kalau rumah.com kan pakai kredit. Ya. Jadi posting sekali mereka bisa ngelihat. Bedanya sama Instagram, Instagram kan ada budgetnya, dibatasin lagi. Misalnya seminggu doang, itu juga cuma 200.000. 200.000 seminggu, cuma dapat berapa leads. Nah bedanya kalau rumah.com, Lamudi sama rumah 123 itu permanen. Oh iya Pak, oh iya iya benar-benar. Rumah 123 itu harus real pitch. Nah itu yang saya ingin tunggu-tunggu gitu rumah contohnya. Kalau rumah contoh udah jadi, langsung pasang rumah 123. Nah, rumah 123 punya saya malah belum di posting-posting ini ya. Masih kosong itu, Pak. Jadi jualnya ngejual kafling aja kalau di rumah 123. Ya, terima kasih ada yang senior juga di sini ya. Dan yang ketiga melalui video YouTube. Video Oh, ini video YouTube ini bukan Tube ya. Nah, makanya gak bisa iklan. Ada yang nanya ini. Sebentar ya. Iya bener Pak. Ada yang senior udah senior di sini. Oke ya. Boleh lanjut. Habis ya. Oke, terima kasih. Nih, kebetulan waktunya masih panjang nih. Saya butuh waktu. Kalian masuk. Oke, baik. Kalau begitu ada pertanyaan mungkin dari kalian untuk materi penyampaian saya. Oh, saya kembalikan ke Devina ya. Oke, terima kasih Kang Anwar. Ya, sama-sama. Wah, ilmunya Wassalamualaikum keren banget warahmatullahi nih Kang Anwar wabarakatuh. nih. Walaupun udah malam, tapi semua rekan-rekan Bapak Ibu sekalian masih semangat lah ya.
Wah, masih semangat banget. Nih ada yang mau lagi makan nih. Ayo siapkan lagi, tambah lagi kopinya. Amunisi, kita akan sharing santai nih sama sosok anak muda nih, sama Kang Ian langsung. Nah, beliau ini adalah SPP kita semua yang bakalan bahas nih, sharing-sharing santai. Gimana sih caranya biar kita bisa dapat NUP? Gimana sih komisinya nanti? Nah, bisa ditanyai langsung nih ke Kang Ian. Untuk Kang Ian, gimana Kang Ian? Ya, ready ya, siap ya. Oke, ready Kang Ian? Oke, Ya, rekan-rekan ready, semuanya siapin lagi kopinya. Kita bakal sharing nih bareng Kang Ian. Oke, Kang Ian, silakan kepada Kang Ian. Saya persilakan Kang Ian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang kali ya rasanya bisa ketemu dengan rekan-rekan semuanya di sini di acara Zoom meeting ini. Mungkin saya sharing mengenai ini lagi ya, mungkin materinya saya ulang lagi. Saya sedikit menambahkan saja materi dari Kang Anwar. Alhamdulillah Kang Anwar bagus banget tadi penjelasannya. Jadi saya hanya menambahkan sedikit. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Novian Abdi Putra atau biasa dipanggil dengan sebutan Kang Ian. Nah, posisi saya di sini sebagai supervisor untuk rekan-rekan semua di bagian di bagian agency, agent dan marketing freelance gitu. Jadi sedikit saya menjelaskan bahwa kedepannya agensi dan marketing freelance ini atau Yan Pro Land Club ini memiliki program baru rekan-rekan. Program barunya itu namanya Yan Pro Planner Club, di mana program baru ini digunakan untuk rekan-rekan semua, dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua sebagai ajang mula karir bisnis rekan-rekan. Jadi kita mengajarkan bagaimana sih membangun sebuah bisnis properti gitu. Dari awal kita bakal ajarin mengenai leadership-nya, mindset funneling bisnisnya, hingga akhirnya berlanjut ke strategi develop ke depannya gitu. Untuk awal-awal mungkin kita start dari penjualan, berlanjut nanti ke tingkat atasannya, bagaimana mengelola tim, setelah mengelola tim, bagaimana mengelola manajemen gitu. Seperti itu rekan-rekan. Tapi saya sharingnya mengenai materi ini dulu ya, materi dari Kang Anwar tadi saya sedikit menambahkan. Coba bisa Kang Fuad bisa tolong di-share-kan untuk materinya. Start dari awal aja nggak apa-apa. Oke, Kang Fuad, masih standby kah? Ya, bukan workflow ya, yang dari Kang Anwar. Yang dari Kang Anwar. Ini sambil menunggu, saya coba bacain ada pertanyaan. Ngeblast di WhatsApp bisa nggak kena blokir Bennett, gimana caranya? Ngeblast iklan yang baik dan benar. Oke. Untuk Pak Nasrullah, bisa ya belajar untuk ngeblastnya bisa langsung datang ke kantor, di mana kita startnya itu dari memanaskan WhatsApp-nya dulu. Jadi WhatsApp ini harus panas dulu. Jangan mentang-mentang WhatsApp baru digunakan, baru diinstal, langsung dipakai ngeblast. Itu jaminannya udah keblokir pasti. Dan untuk awal-awal, saya jujur aja, saya sebagai blaster juga, tapi nggak pernah sama sekali kena banned atau kena blokir sama WhatsApp. Kenapa? Karena ada step-step khususnya, ada step peningkatan gimana sih dari awal sampai akhir, sampai WhatsApp itu panas dan dijamin nggak bakal kena blokir. Jadi ada teknik khususnya. Nanti saya sharingnya mungkin bisa langsung datang ke kantor Pak Nasrullah, nanti ada aplikasinya juga di sini, kita bisa belajar bareng-bareng. Itu di hari apapun bisa ya Pak, dari hari Senin sampai Jumat kita tetap standby, hari Sabtunya kita start untuk trainingnya, dan hari Minggu kita flyering. Kalau buat blog dan website gratisan apa ada? Nah, kebetulan nih karena Pak Hendra bergabung dengan Yan Pro Land Club, kita kedepannya bukan kedepannya sih, mulai sekarang kita sudah menyediakan untuk landing page. Jadi landing page ini secara gratis bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua, baik media iklannya atau mau di-share, sekedar di-share linknya di WhatsApp, nanti dari customernya bisa langsung klik linknya, dan dari link itu nanti direct lagi kembali ke WhatsApp bisa. Saya dari Kuningan, Kang. Apakah bisa? Bisa. Kita terbuka untuk semua wilayah Indonesia. Bahkan ke depannya kalau kita bikin proyek di Kuningan, mungkin Pak Samsul Iman bisa jadi yang pertama memasarkan proyek kami. Sharing blast-nya bisa di-share juga, Kang, di grup. Bisa. Ya, nanti tinggal langsung minta aja ke adminnya.
Oke, kita lanjut ke materi. Yang pertama, pemasaran ring 1 by Hairul Anwar. Mantap kan Hairul Anwar. Oleh tim marketing kuartal 1, 18 Oktober 2022. Lanjut, next. Jadi ini teknik bagaimana memasarkan ke ring 1 ya, atau ke lingkungan daerah di sekitar Padalarang. Gitu. Yang pertama, pokok pembahasan cara PD berbicara. Psychology of Human Storytelling, cara menawarkan produk. Gimana nih caranya PD, bisa next dulu. Jadi ini tekniknya untuk pemasaran ring 1 offline ya rekan-rekan. Jadi offline untuk cara PD berbicara. Bagaimana sih kita harus PD berbicara gitu. Rekan-rekan bisa saksikan sendiri di sini, walaupun kami masih muda-muda ya kisaran umur 20 sampai 22 tahun atau maksimal 23 tahun, kami sudah bisa PD berbicara di depan rekan-rekan. Gimana caranya? Itu ada teknik khususnya juga, di mana kita harus bisa sering-sering ngobrol dengan rekan-rekan sekitar, misalnya sama teman, kerabat, di tongkrongan, kita harus bisa mengolah kata-kata kita gitu ya. Yang pertama, fungsinya supaya kita terdengar lebih cerdas, lebih pintar. Walaupun terkadang kita mungkin biasa-biasa aja, tidak ada pengetahuan di dunia properti, tapi kalau misalnya kita pede, otomatis itu udah terlihat jago dan pintar banget di dunia properti, kayak gitu. Terus yang kedua, berbicara dengan lebih baik. Bagaimana kita berbicara dengan lebih baik? Kalau kita pede, kita akan terlihat berbicara seperti sangat baik gitu, lebih baik daripada sebelumnya. Caranya gimana? Ketika kita ngobrol dengan lingkungan sekitar kita, baik itu baik itu lingkungan tongkrongan, keluarga, sama sahabat atau sama orang baru, kita tuh harus bisa berbicara dengan topik-topik yang berkualitas, bukan sekadar topik-topik yang kayak lu udah makan belum? Apaan sih anjir gitu. Semua kata-kata kotor itu keluar. Itu udah pasti terlihat seperti punten mohon maaf seperti orang yang tidak berpendidikan. Ya. Tapi kalau kita berbicara dengan sopan terus dengan berani gagah, ya otomatis orang bakal melihat wah ini orang berkarisma, wah ini orang hebat banget, ini orang tuh pintar banget gitu. Jadi ketika kita sharing dengan orang, kita harus bisa mengolah kata-kata ya dengan lebih baik. Mengambil langkah ekstra. Mengambil langkah ekstra dalam artian kita tuh harus bisa memikirkan ke depannya bagaimana. Kalau saya sering sharing mengenai teknik follow up customer by WhatsApp, itu saya selalu bilang kita tuh harus mempersiapkan kata-kata setelah kita memberikan pertanyaan. Jadi kita harus bisa menebak nih apa sih jawaban dari orang ini gitu. Misalnya kita menanyakan meminta izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh saya izin share mengenai materi kali ini atau izin share mengenai produk knowledge atau izin share mengenai sebuah proyek perumahan terbaru di daerah Padalarang. Nah, itu adalah sebuah izin di mana jawabannya antara iya atau tidak. Jadi kita sudah bisa membayangin, oh ini jawabannya antara iya atau tidak. Kalau jawabannya iya, kita harus mengambil langkah ekstra untuk menyusun kata-kata yang tepat bagaimana untuk menjawab pertanyaan itu gitu, untuk menjawab respon itu. Tapi kalau misalnya jawabannya tidak, kita juga harus bisa menyusun kata-kata bagaimana kita mengalihkan kembali untuk masuk ke penjualan, gitu rekan-rekan. Yang ketiga, yang keempat, penggabungan dengan komunikasi apa? Bergabunglah dengan komunitas. Oh, bergabunglah dengan komunitas ya. Rekan-rekan di sini sudah bergabung dengan salah satu komunitas namanya Ian Proland Club, di mana komunitas ini juga mengajarkan bagaimana sih cara sharing yang baik, bagaimana sih cara kita memasarkan yang baik. Jadi dengan bergabung rekan-rekan ke sebuah komunitas, rekan-rekan juga memiliki insight baru, memiliki sebuah pemikiran baru yang bisa membuat rekan-rekan lebih berkembang lagi ke depannya untuk teknik berbicara, cara supaya PD berbicara gitu. Yang terakhir adalah mereka juga manusia. Jadi terkadang saya sering marah-marah sama ya marahnya dalam artian hal yang baik ya. Di mana para admin di grup itu suka sharing kayak robot. Dalam artian mereka sharingnya cuma sekedar sharing konten, sharing CPW, tapi tidak ada interaksi dalam grup gitu, tidak ada interaksi dengan rekan-rekan semua. Saya marah di situ. Saya bilang kalian itu bukan robot, mereka itu manusia.
mereka itu bukan penikmat robot. Jadi kalian tuh harus bisa melayani mereka layaknya manusia. Kalian harus ngobrol seperti manusia. Ada interaksi di dalam grup membuat mereka tuh lebih nyaman dan betah. Saya bilang seperti itu kepada teman-teman karena kalau seandainya kita berbicara layaknya sebuah robot yang cuma share selamat pagi, tidak mengucapkan selamat pagi, tapi share konten sama cuman langsung ke penjualan, langsung hard selling, itu udah berani saya jamin ujung-ujungnya antara mereka keluar dari grup atau enggak diblokir. Nah, diblokir sama customer itu nggak enak banget. Tapi memang lah beberapa customer pasti ada hal yang mungkin tidak sama dengan yang lainnya, akhirnya sedikit kata-kata yang salah bisa membuat mereka tersinggung kayak gitu kan. Ya, bisa next. Yang kedua, tipe temperamen manakah Anda? Di sini sebenarnya sebelum kita handling seorang customer, kita tuh harus bisa menebak menebak sifat mereka. Jadi kita bisa tahu bagaimana cara menanganinya. Kalau seandainya seorang koleris atau kalau misalnya dalam teknik psikologi itu ada koleris, itu dia tuh kayak dominan ya. Dia tuh kayak dominan, jadi pandai berbicara, pandai mengolah kata. Dia tuh kayak kalau istilahnya dalam customer yang sering bertanya dan pertanyaannya itu udah pasti langsung ke to the point aja, kayak memojokkan kita. Nah, gimana caranya kita untuk menghandle customer yang koleris ini atau customer yang misalnya nih dia bertanya mengenai lokasi. Kita sudah mengalihkan pembicaraan kayak menjawab mengenai legalitas dan sebagainya, tapi dia tetap menanyakan lokasi dan lokasi lagi gitu. Kita tuh harus menerima pendapat mereka. Contoh, Pak, misalnya dia bertanya kepada saya dan dengan nada yang, Pak, ini legalitasnya seperti apa ya? Saya menjawab, Pak, ini legalitasnya berupa HGB ke depannya, tapi Bapak bisa mendapatkan promo kenaikan hak menjadi SHM. Misalnya seperti itu. Tapi dia bertanya lagi, emang ini aman? Emang ini apa? Ini segala macam. Ditanyakan terus hingga terkesan saya seperti terpojok. Cara menjawabnya kita harus bisa tetap santai, tetap cool dalam artian dia panas, kita cool. Ya, dia panas, kita cool. Jadi kita menjadi pendinginnya. Oh, siap Pak, benar Pak. Jadi ini memang untuk Bapak itu kita dapatkan untuk Bapak khususnya itu untuk Bapak sekali kita bakal berikan sebuah SHM Pak. Tapi itu peningkatan hak aja. Di luar balik nama, nanti balik nama Bapak menambahkan sekitar 5 jutaan seperti itu misalnya. Ya, jadi kita harus tetap cool, tetap santai untuk menghandle orang-orang seperti koleris ini. Yang kedua ada pragmatis. Pragmatis tuh orang yang lebih santai. Jadi dia tuh nggak suka hal-hal yang intens. Nah, gimana cara menghandlingnya? Kita tuh harus bisa menyamakan diri seperti dia. Makanya kalau misalnya handling by WhatsApp atau handling langsung, kita tuh harus bisa mencari persamaan. Persamaannya entah apa, misalnya dia suka main golf kah? Ya kita sekedar seperti suka, so akrab gitu. Oh Pak, Bapak sering main golf ya? Saya juga sering main golf loh Pak, tapi di Bandung saya belum pernah sih main golf. Emang kalau di Bandung tuh kisaran biaya golfnya tuh berapa sih Pak? Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa menyamakan diri dengan orang-orang pragmatis ini. Yang ketiga, sanguinis. Nah, ini sanguinis adalah contoh customer yang gampang banget dibujuk untuk membeli unit. Caranya gimana? Kita harus bisa membuat mereka ceria dan membeli secara perasaan. Ya, orang sanguinis itu ceria, tapi mereka tuh mikir. Pemikirnya kayak misalnya pemikir mengenai keluarga ya. Jadi kita harus menyentuh sisi emosional dia, gitu. Ya, nanti kalau misalnya Bapak beli rumah ini, Bapak punya orang tua mungkin yang tidak bisa naik tangga, ini cocok banget di mana Bapak nggak perlu turun naik tangga karena di bawah sini ada kamar khusus untuk orang tua atau gimana gitu. Jadi menyentuh sisi emosional dia dan kadang kita juga bisa memberikan dia sebuah kesenangan. Akhirnya mereka tanpa sadar, oh ya udah gue beli sama lu aja dah, lu asik orangnya lah, kayak seperti itu ya. Yang terakhir melankolis, yang dimana melankolis ini mereka tuh cenderung berjaga-jaga. Ya dalam artian kayak, enggak dulu kayaknya saya harus kayak gini dulu. Saya takutnya nanti 2003 tuh terkena inflasi, terkena ini. Jadi mereka tuh kayak ragu-ragu. Gimana cara meyakinkannya? Dengan memberikan data-data yang benar-benar konkret.
Data-data yang konkret. Caranya, kita tuh harus sharing. Misalnya dia menjawab, bertanya mengenai lokasi. Pak, ini lokasinya ada di mana ya? Bisa tunjukin nggak arahnya dari pintu tol Padalarang ke sini? Nah, kita harus bisa menjawab sedetail mungkin. Oh baik Pak, bisa. Kebetulan ini lokasinya itu ada di Padalarang, di dekat IKEA Kota Baru Parahyangan. Jadi Bapak tinggal keluar dari pintu tol Padalarang, langsung masuk ke Kota Baru. Dari Kota Baru, Bapak tinggal ke arah IKEA Kota Baru. Nah, dari IKEA itu tinggal belok kanan. Sepanjang itu, sedetail itu untuk menjelaskan ke seorang melankonis. Karena melankonis ini cenderung lebih ke ragu-ragu dalam hal mengambil keputusan. Nah, kalaupun setiap manusia itu pasti berbeda-beda. Makanya, kenapa kita mengundang di acara gathering 150.000 untuk 2 orang, supaya mereka itu mengajak suami atau istrinya. Gitu. Jadi misalnya saya ini saya seorang koleris ya, saya seorang yang bisa dibilang apa itu namanya? Saya tuh seorang koleris yang emang aktif berbicara ya, emang aktif berbicara. Nah, saya tuh tidak bisa menghandle seorang melankolis. Misalnya, saya tidak bisa menghandle melankolis. Tapi kita nggak tahu sifat istrinya seperti apa. Kita nggak tahu sifat suaminya seperti apa. Kita nggak tahu sifat pasangannya. Nah, kalau kita nggak bisa menghandle seorang melankolis, kita langsung direct ke pasangannya, gitu. Pasangannya pasti memiliki sifat yang berbeda, gitu. Jadi kalau kita nggak bisa ke misalnya handling sanguinis, kita direct ke pasangannya, gitu. Seperti itu ya. Karena otomatis sifat pasangan itu pasti berbeda-beda, nggak ada sifatnya yang sama. Karena kebanyakan atau umumnya orang-orang berpasangan itu saling melengkapi, benar nggak? Jadi nggak ada tuh yang sifatnya sama persis. Yang satu boros, yang satu pasti bisa jaga uang. Nggak mungkin dua-duanya boros. Kalau dua-duanya boros, otomatis itu hubungan nggak bakal berlangsung lama, nggak bakal berlangsung ke jenjang pernikahan. Ya, seperti itu. Kang Fuad bisa next. Oke. Storytelling. Orang Indonesia kebanyakan itu senang banget mendengar sebuah cerita. Ya. Jadi kita tuh harus bisa memasarkan menggunakan storytelling atau memberikan sebuah cerita. Misal, Bu, Ibu tahu nggak? Dulu saya pernah punya customer loh, Bu. Customer saya tuh mirip banget sama Ibu. Dia itu dulu suka ragu-ragu membeli unitnya. Sampai akhirnya sekarang dia tuh ketika mendapatkan harga segini, dia sudah nggak mampu beli, Bu. Dulu waktu itu kita buka harga misalnya 450 juta. Itu lagi promo loh, Bu. Dia minat banget, cuman dia masih ragu-ragu. Sekarang akhirnya nggak bisa beli, Bu. Nah, dari situ kan sebuah cerita. Kita menceritakan tentang orang lain. Itu bisa menarik perhatian orang untuk mendengarkan bagaimana kita berbicara. Mendengarkan, oh, ini udah ada contohnya loh. Ini udah ada contohnya loh, orang yang nggak mampu, orang yang tadinya dapat harga promo, tapi sekarang nggak mampu beli. Saya mumpung mampu beli, ya udah saya beli sekarang aja mumpung dapat promo daripada saya ikut dia kayak gitu. Jadi kita mempromosikan sesuatu menggunakan sebuah cerita atau storytelling. Ya, itu fungsinya storytelling. Next, bisa di next. Oke. Sesuaikan harga dengan lokasi dan fisik bangunan. Sebenarnya kita, tunggu saya minum sedikit ya. Menyesuaikan harga dengan lokasi. Dalam artian bukan berarti kita harus menyesuaikan harga kita dengan lokasi kita yang sekarang gitu. Maksudnya lokasi kita yang sekarang kan lagi progres nih. Masa kita harus kasih harga 450 juta? Enggak, rekan-rekan. Tapi kita menyesuaikan dengan lokasi sekitar kita yang sudah terbentuk. Misalnya, di lokasi The Emerald Resort, di sekitarnya itu sudah ada beberapa perumahan. Contohnya Bentang Regency sebagai sebagai kompetitor kita ya, ada Bentang Regency, ada Kota Baru Parahyangan bahkan. Dari situ kita membandingkan proyek kita dengan proyek-proyek mereka. Dalam artian sekarang Bintang Regency harganya mungkin di 500 jutaan, tapi tipe bangunannya kecil, di tipe 45 dan 60. Sedangkan kita di harga 600 jutaan itu udah dapat tipe yang lebih besar daripada tipe yang 45 60 itu, yaitu di tipe 60-60. Dan itu 2 lantai gitu rekan-rekan. Dan kembali lagi, kita bandingkan dengan harga yang tertinggi,
yaitu harga Kota Baru Parahyangan, di mana harganya bisa mencapai 2 M-an ya, bisa mencapai 2 M. Sedangkan kita menjual di dekat lokasi Kota Baru Parahyangan, di dekat kota yang berkembang dengan luas 30 hektar, kita menjual dengan harga 800 jutaan atau 600 jutaan. Itu sudah pasti bikin orang lebih tertarik. Nah, dari sini kita bisa membandingkan ke depannya kalau proyek perumahan ini akan menjadi sangat besar dan sangat-sangat terbaik lah gitu. Bukan berarti saya menyaingi diri ya, menyaingi diri dari Kota Baru Parahyangan, bukan berarti saya harus menjadi pesaing. Tapi saya menjadi opsi kedua atau opsi kedua lah atau pilihan kedua dari Kota Baru Parahyangan. Misalnya rekan-rekan nggak mampu beli di Kota Baru Parahyangan, kita arahkan ke Emeralda Resort yang harganya lebih murah, tapi untuk dari segi lokasi berada di sekitaran Kota Baru Parahyangan. Dan fisik bangunan dalam artian di Kota Baru Parahyangan fisik bangunannya emang lebih bisa dibilang terlihat lebih mewah karena memang kondisi kawasannya sudah terbangun. Tapi kedepannya kita juga sama dengan kondisi project progress kita sekarang yang lagi cut and fill, itu udah pasti kedepannya bakal terjamin banget untuk nilai investasinya yang semakin meninggi gitu rekan-rekannya. Next. Ketahui target market untuk promosi penjualan. Nah, kita juga kalau misalnya pemasaran via digital, baik itu di Facebook, di Instagram, atau by WhatsApp, kita tuh harus tahu target market kita terlebih dahulu. Untuk saat ini, saya jelaskan sedikit. Kedepannya 2023, itu ada rencana inflasi, di mana Indonesia ini akan mengalami kenaikan inflasi gitu kan. Nah, yang kena untuk inflasi itu adalah customer itu dibagi menjadi 3 rekan-rekan. Yang pertama ada low atau bawah ya, kelas bawah, atau yang pertama ada kelas bawah, yang kedua ada kelas menengah, dan yang ketiga itu ada kelas atas. Yang terkena inflasi itu adalah di kelas menengah. Kenapa terkena inflasi? Karena kelas menengah dengan kelas bawah kita bandingkan dari BI checkingnya, kebanyakan ya yang terkena BI checking itu di kelas menengah. Yang terjerat hutang, yang nggak mampu bayar, itu segala macamnya berada di kelas menengah. Sedangkan di kelas bawah, itu BI checkingnya aman. Jadi kalau kita tawarkan dengan harga KPR, dengan cara pembayaran KPR, itu kelas bawah masuk banget dengan target market kita. Apalagi kelas atas, yang mampu beli secara cash dan cash bertahap. Nah, untuk mencegah, untuk strategi menangani inflasi di tahun 2023, kita sudah mengemukakan sebuah strategi di mana kelas menengah nanti akan kita berikan sistem pembayaran dengan cash bertahap dengan jangka yang cukup panjang, sehingga mempermudah kelas menengah untuk mampu beli di unit kita walaupun terkena inflasi. Nah, bisa juga sistem pembayaran ini kita arah untuk kelas bawah. Kelas bawah nggak mesti harus menggunakan KPR, tapi bisa juga menggunakan sistem pembayaran cash bertahap. Seperti itu ya rekan-rekan. Next. Strategi penjualan properti online. Nah, itu sama tadi, kalau kita penjualan secara online, kita harus mengetahui strategi, mengetahui target marketnya atau buyer personanya. Buyer persona itu apa sih? Dari tadi kita dijelaskan soal buyer persona, tapi kita nggak tahu buyer persona itu apa. Kalau orang digital marketing udah pasti harus mengetahui buyer persona. Buyer persona itu adalah ciri-ciri customer yang sudah beli di project ini, gitu. Jadi dengan ciri-ciri customer, rata-rata customer ini sudah beli di project kita itu kayak gimana sih, gitu. Itu adalah buyer persona. Jadi kedepannya ketika kita beriklan, ketika kita menargetkan sesuatu, kita udah tahu nih ciri-ciri orang yang harus kita targetkan itu seperti apa, ciri-ciri orang yang harus kita yang harus kita tawarkan itu seperti apa gitu. Dan nanti untuk buyer persona ini bisa dimintain oleh ke Kang Fuad ya, atau admin di grup, nanti di-share-kan langsung sama admin di grup. Melalui blog dan website, melalui media sosial, dan melalui video YouTube. Sebenarnya untuk strategi penjualan properti online, yang paling sederhana itu bisa menggunakan Facebook Marketplace. Ya. Jadi rekan-rekan kalau sudah punya Facebook, langsung aja buka Marketplace-nya, sharing kontennya di situ.
Nanti kontennya kita sediain, copywriting-nya kita sediain. Nah, setelah mendapatkan copywriting, jangan langsung di copy paste aja rekan-rekan. Tapi rekan-rekan juga harus sedikit berpikir kreatif di mana di copywriting itu rekan-rekan bisa menambahkan kontak rekan-rekan atau landing page yang rekan-rekan sudah buat. Jadi ketika mereka sudah mengklik iklan rekan-rekan di Facebook Marketplace, itu langsung menuju ke landing page-nya, di mana di situ sudah banyak edukasi mengenai propertinya, mengenai unitnya, dan berlanjut ke WhatsApp. Jadi nggak cuma komen di kolom komentar aja, nggak cuma di inbox aja, tapi langsung menuju WhatsApp-nya rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan bisa langsung handling dan mendapatkan leads-nya. Oke, next. Next. Sudah ya? Ya. Ya, kalau sudah mungkin itu aja sharing dari saya. Rekan-rekan juga bisa bertanya, silakan langsung bisa ditanyakan. Ya. Langsung ditanyakan aja. Izin out. Habis Kang. Oke, siap. Langsung ditanyakan aja yang mau Boleh, Kang, bertanya, itu mau. ada yang nanya tuh Kang di kolom komentar. Oh ya, mangga, boleh. Kang, cara handling objection konsumen yang takut inflasi di 2023. Ya, banyak customer yang emang takut untuk inflasi. Sebenarnya kita nggak perlu takut untuk inflasi, rekan-rekan. Jadi untuk targeting marketingnya, target marketnya aja yang benar. Tadi saya udah jelaskan bahwa di tahun 2023 akan ada terjadi inflasi, tapi yang terkena inflasi, mohon maaf, yang terkena inflasi itu bukan kelas atas atau kelas bawah, tapi kelas menengah. Kenapa kelas menengah itu kena inflasi? Karena mereka itu terbiasa hidup hedon. Sekarang beli mobil Lamborghini misalnya, tapi itu pakai hutang gitu. Beli Lamborghini-nya pakai hutang. Terus mereka tuh terbiasa hidup mewah walaupun hidup mereka di menengah ya. Hidup mereka bukan kaya tapi nggak miskin juga. Mereka pasti terkena inflasi. Dari customer yang sudah beli yang beli sama kita sudah bisa mempelajari bahwa yang terkena inflasi itu di kelas menengah. Kenapa? Karena kebanyakan kelas menengah itu terkena BI checking, rekan-rekan. Sedangkan kelas bawah itu nggak terkena BI checking. Jadi kalau misalnya kita targeting, silahkan targetin yang kelas bawah. Atau mau maksimal ya targetin kelas atas. Jangan di kelas menengah. Gitu. Kenapa kita targeting kelas bawah? Karena tidak terkena BI checking dan kita juga bisa menawarkan sistem pembayaran via KPR. Bukan cuma via KPR, tapi di strategi kita di tahun 2023 itu dengan sistem pembayaran cash bertahap dengan jangka yang lebih panjang. Jadi cicilannya ke developer gitu. Dan untuk kelas atas udah otomatis kita tawarkan untuk cash keras ya, karena sebagai seorang investor. Next. Jadi seperti itu ya untuk Ibu Devi Permatasari. Kalau seandainya dia masih ragu-ragu, masih takut dengan inflasi, sebenarnya dengan inflasi itu menguntungkan sebenarnya. Dengan inflasi itu menguntungkan. Yang lebih kita takutin itulah stagflasi atau stuck sudah nggak bisa ngapa-ngapain atau terjebak dalam inflasi itu gitu. Kalau inflasi itu justru lebih bagus, harga semakin tinggi, komisi buat kita juga semakin tinggi, bener nggak? Jadi seperti itu ya. Saya tertarik untuk belajar properti, tapi bagaimana cara teknik transaksinya? Kalau saya dari Kuningan, apakah ada yang handle di Padalarangnya? Gini Pak Samsul Iman, alhamdulillah dari YLC. Kenapa ada YLC atau Yanpro Land Club ini? Jadi Yanpro Land Club ini adalah sebuah unit khusus, di mana alhamdulillah saya menjadi supervisornya, di mana unit khusus ini membantu rekan-rekan agensi atau marketing freelance yang baru belajar dunia properti untuk mempermudahkan mereka closing, untuk mempermudah rekan-rekan closing. Ketika rekan-rekan mungkin dari Bogor, dari Jakarta, dari Kuningan, dari Banten, itu ingin ikut memasarkan proyek kami, silahkan memasarkan via Instagram, via Facebook, via WhatsApp, silahkan. Ketika mau survei atau rekan-rekan nggak bisa handling, nggak bisa follow up, langsung hubungi admin yang ada di grup. Nanti admin yang ada di grup bakal membantu rekan-rekan untuk follow up-nya, untuk handling by WhatsApp-nya. Nah, kalau misalnya customer-nya mau survei, rekan-rekan jangan takut. Unit bisnis khusus ini, YLC ini yang bakal membantu rekan-rekan untuk survei lokasi. Ya, di mana nanti mungkin saya pribadi yang bakal turun gunung untuk langsung survei lokasi, bareng mendampingi customer-nya rekan-rekan. Jadi nggak bakal ada, ya mungkin
sebagai seorang agent mungkin ada sedikit keraguan, takut nih bersaing dengan in-house karena takutnya nanti ditikung apa segala macam. Rekan-rekan jangan takut. YLC ini yang bakal membantu rekan-rekan. YLC ini udah di luar in-house, di luar marketing in-house. Ya, jadi nggak bakal ada yang namanya customer ditikung, customer ini. Semuanya bakal di tracking. Kalau seandainya closing, misalnya kemarin ada closingan ya, kalau nggak salah dari namanya Bu Dede. Bu Dede dapat closing unit dan itu dibantu oleh tim kami. Dalam artian tim kami itu cuma mendapatkan satelit namanya. Kita cuma mendapatkan satelit tanpa potongan komisi semuanya full 2% ke Bu Dede. Ya. Jadi kita nggak ngambil apa-apa, nggak ambil keuntungan, nggak bakal menikung customer. Bahkan sampai sekarang saya ngebantu customer Bu Dede. Jadi tadi alhamdulillah customer Bu Dede itu langsung PPJB di kantor dan saya nggak minta sepeser pun dari Bu Dede. Ya. Jadi tim JLC ini nggak bakal minta apapun dari rekan-rekan. Komisi 2% full ke rekan-rekan, kecuali kalau misalnya yang follow up tadi ya. Rekan-rekan cuman bisanya jagonya di mencari leads customer, nanti di follow up-nya sama tim kami yang ada di kantor. Bisa, tapi itu kena potongan 0,5% untuk follow up by WhatsApp. Ya. Kalau misalnya rekan-rekan yang follow up sendiri, langsung ke survei lokasi, jadi ketika survei, kita yang gorok, itu rekan-rekan full dapat 2% tanpa ada potongan. Ya. Jadi seperti itu. Lanjut, ada pertanyaan lagi? Enggak, jadi waktunya masih panjang ya. Jadi seperti itu Pak Samsul nggak perlu khawatir. Yang handle di Padalarang itu kami. Ya, kami sebagai YLC yang membantu Pak Samsul. Syaratnya cukup satu Pak Samsul, jangan mendadak ya. Kebanyakan itu mendadak nih. Agent-agent ini marketing freelance ini juga kebanyakan mendadak. Itu yang saya heranin. Ya, sekarang saya tugasnya misalnya kita kan sudah bagi tugas ya, ada yang di lokasi, ada yang enggak. Saya pribadi itu memang kebanyakan di kantor. Tapi kalau misalnya janjian minimal sehari sebelumnya janjian, Kang besok ada customer saya mau survei lokasi, bisa bantu handle nggak? Bisa. Ya. Tapi kalau sekarang, Kang nanti jam 12, ini misalnya jam 11 nih. Kang nanti jam 12 ada customer saya mau ke lokasi. Saya gimana mau ke lokasinya rekan-rekan? Saya kan berada kantornya itu ada di Jalan Pahlawan di Kota Bandung dan ke Padalarang itu cukup jauh jaraknya. Ya terpaksa ya harus sharing komisi. Jadinya harus sharing komisi dengan in-house. Mau nggak mau karena saya nggak berada di lokasi. Ya. Jadi kalau rekan-rekan mau dibantu sama YLC jangan mendadak nih intinya. Ya. Tapi rekan-rekan jangan khawatir kalau misalnya dibantu sama tim in-house juga, nanti kita yang bantu untuk negosiasi untuk pembagian komisi seperti apa, ya. Kang, kalau ada customer atau konsumen lihat iklan kita, chat sama kita tapi nggak konfirmasi mau survei, tahu-tahu udah langsung di lokasi. Itu gimana ya, Kang? Takutnya in-house di lokasi nggak nanya dapat info dari mana dan konsumen nggak terus terang di in-house. Nah, ini sering terjadi juga. Tapi kita sudah punya teknik untuk jaga-jaga ya, teknik jaga-jaganya. Di mana? Misalnya rekan-rekan Pak Ridwan sudah dapat customer, itu langsung daftarkan di link database yang di-share-kan oleh admin. Jadi admin itu langsung sharing link database namanya ya. Bisa dicatat mungkin di link database. Link database ini untuk men-tracking closing. Jadi kalau misalnya Pak Ridwan punya customernya nggak bilang-bilang nih, langsung survei ke lokasi gitu. Pak Ridwan langsung daftarin customernya dulu. Setelah mendapatkan list, langsung daftarin di link database. Jadi ketika closing tanpa sepengetahuan Kang Ridwan, itu udah ada trackingnya. Kita bisa tahu, oh ini customer atas nama ini, ternyata milik agent ini, milik Pak Ridwan. Jadi nanti Pak Ridwan tinggal menunggu calling aja. Tiba-tiba aja langsung, mungkin rezekinya Pak Ridwan, tiba-tiba aja langsung besok, Pak Ridwan ini closing gitu misalnya, langsung tiba-tiba closing ya alhamdulillah itu sebuah rezekinya Pak Ridwan. Tapi kalau misalnya Pak Ridwan tidak mendaftarkan customernya di link database, ya mohon maaf nggak bisa karena tidak ada bukti fisiknya, tidak ada bukti kalau itu milik Pak Ridwan gitu. Mau customernya Pak Ridwan kekeh bilang, oh itu customer saya loh, bla 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 bla. Nah sedangkan Pak Ridwan sendiri belum ketemu sama customernya, iya kan? Kalau seandainya sudah ketemu, mungkin udah saling kenal, otomatis customernya pasti terus terang kalau itu dari Pak Ridwan. Tapi kalau seandainya dapat dari
online itu kan belum ketemu sama sekali, terus tiba-tiba langsung ke lokasi, itu kan nggak ada bukti khususnya gitu, nggak, bukti catatannya mungkin ada, tapi bukti spesifiknya kalau itu info dari Pak Ridwan kan nggak ada gitu. Jadi harus didaftarkan di link database ya. Link database-nya mohon di-share Mas di grup, pasti di-share ya. Jadi kalau seandainya ada admin di sini, admin grup rekan-rekan tidak aktif sharing materi atau tidak aktif sharing sharing link atau sharing kebutuhannya rekan-rekan, langsung laporin ke saya ya. Laporin ke saya biar saya nanti yang menindaklanjuti untuk bagaimana adminnya ke depannya. Ya. Jadi seperti itu. Ya mungkin Kang Fuad bisa tolong di share kontak saya seperti biasa. Jadi di share kontak saya baik kontak WhatsApp bisa, Facebook saya juga bisa, atau mungkin Instagram saya juga bisa. Cuman saya kurang aktif ya di Instagram dan Facebook karena sekarang saya lagi fokusnya di bagian kantor. Ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ini sampai jam berapa ya? 9:30, Kang. Oh, 9:30, berarti sekitar beberapa menit lagi ya. Oh, ini ada yang Kang, boleh nggak kalau saya menggunakan nama akun FB, Instagram, Telegram menggunakan nama Yanto, misalnya Nasrul Yanto, agar lebih meyakinkan calon buyer? Boleh Pak Nasrullah. Jadi langsung aja, mungkin dari landing page juga menggunakan nama Yanto juga bisa. Tapi saran saya sih supaya lebih menarik minat customer itu menggunakan nama project ya, bukan nama perusahaan, tapi menggunakan nama project ya. Jadi mungkin Nasrul The Emeralda Resort atau The Emeralda Resort Nasrullah atau apa gitu, intinya The Emeralda Resort, menggunakan branding The Emeralda Resort itu udah pasti lebih bagus gitu ya Pak Nasrul ya. Jadi menggunakan nama project aja. Kalau saran saya sih menggunakan nama project. Saya sendiri itu membranding diri itu menggunakan nama project. Jadi ketika pesan sambutan di WhatsApp saya menggunakan kata ya baik Pak, boleh. Sebelumnya perkenalkan saya Novian Abdi Putra dari The Emeralda Resort Padalarang atau marketing eksekutif The Emeralda Resort gitu. Jadi menggunakan kata Emeralda Resort. Itu lebih meyakinkan customer, lebih mendapatkan trust gitu. Nah, nomor saya di sini ya ada di 081, bukan yang ini, bukan nomor yang ini. Tolong bukan nomor yang ini ya. Nomornya 087 891 055 047 ya. Ini nomor pribadi saya. Kalau yang tadi nomor bisnis itu khusus untuk handling customer. Mohon maaf rekan-rekan. Jadi saya nggak bisa langsung jawab di situ. Nah, misalnya nih ada teknik juga, misalnya rekan-rekan saya nggak bisa follow up Kang, bisa nggak di follow up sama admin? Bisa di follow up sama admin, tapi di situ kena potongan, ya kan? Nah, supaya rekan-rekan tidak terkena potongan, rekan-rekan bisa minta tolong admin. Nah, minta tolong adminnya dalam artian rekan-rekan menanyakan apa yang ditanyakan sama customer, nanti rekan-rekan yang menjawab customer. Misalnya customernya nanya, ini untuk harga case-nya berapa ya? Nah, rekan-rekan nggak tahu harga case-nya berapa, langsung aja tanyakan ke admin. Admin, nih ada customer saya nanya, ini harga case-nya berapa ya? Misalnya kayak gitu. Nah, dari situ nanti admin menjawab, rekan-rekan baru menjawab ke customer-nya. Ya, kalau misalnya rekan-rekan langsung memberikan kontak customer-nya untuk dihandle sama admin, di situ terkena potongan 0,5%. Oke? Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada laporan mengenai admin di grup, itu bisa langsung menghubungi kontak saya yang ini di 087 891 055 057. Oke. Ya, mungkin dua pertanyaan lagi, silakan dua pertanyaan lagi, lalu saya kembalikan ke admin, ke MC ya. Silakan dua pertanyaan lagi. Hebat nih antusiasnya. Dari tadi jumlah pesertanya berkurang cuma sedikit ya. 60 orang nih aktif banget dan semangat banget pastinya. Ya insya Allah dengan sistem yang seperti ini,
Insya Allah kedepannya kita bisa maju bersama dan sukses bersama ya. Kang, maaf kalau Yan Prolen di Emerald Resort sebagai developer atau agensi pemasaran, dan untuk Siliwangi Antata Bumi sebagai developer juga. Nah, jadi seperti ini Pak Ridwan. Jadi Yan Prolen itu adalah nama perusahaannya, nama perusahaan sebagai developer properti. Kita tidak ada agensi pemasaran, ya. Jadi Yan Prolen itu adalah nama developer atau nama perusahaannya. Oke. Nah, nama developer ini pasti memiliki PT. Nama PT-nya apa? PT Siliwangi Anata Bumi. Nah, Siliwangi Anata Bumi ini adalah sebuah PT. Tapi untuk brandingnya atau terkenalnya dengan nama Yan Prolen. Ya. Jadi Yan Prolen adalah sebagai developer, bukan agensi. Kita nggak ada bisnis lain. Dari Pak Yana fokus sebagai developer. Kita nggak ada bisnis lain. Kita nggak ada memasarkan proyek lain. Ya. Nah, YLC ini juga sebagai bimbingan rekan-rekan untuk pemasaran, itu hanya memasarkan proyek Yanpro aja. Kita nggak ada memasarkan proyek lain. Tapi kalau rekan-rekan misalnya di luar sana memasarkan proyek lain, itu di luar Yanpro Land Club. Ya, kalau misalnya di dalam Yanpro Land Club, kita melarang keras untuk memasarkan proyek di luar Yanpro Land. Ya, jadi kalau misalnya rekan-rekan sudah bergabung di YLC, bergabung di grup YLC, nah di grup ini jangan sharing proyek yang rekan-rekan kelola di luar, gitu. Kalau misalnya rekan-rekan terdapat memasarkan proyek yang di luar Yanpro Land, ya mohon maaf itu kita kick. Kenapa? Karena takutnya menjadi toksik di luar. Dalam artian nanti yang kena hukuman kita, yang kena hukuman dari atasan tuh kita, karena kita mendidik orang untuk memasarkan proyek luar gitu, kan nggak enak juga gitu. Tapi kalau misalnya rekan-rekan memasarkan proyek luar, sok mangga, kita nggak melarang, asalkan jangan di grup YLC, oke? Proyek yang dipasarkan apa aja, Kang? Jadi developer Yanpro Land ini memiliki beberapa proyek, di antaranya proyek di daerah Cianjuang, itu ada di Cianjuang, Jati Handap, Soreang, Kertajati, dan yang paling besar di Emerald Resort Padalarang, gitu. Ya, jadi ada di Cianjuang, Jati Handap, Soreang, Kertajati, dan Padalarang. Gitu. Ya, jadi rekan-rekan kalau misalnya saya tegaskan kembali, jadi kalau misalnya rekan-rekan memasarkan proyek di luar Yanpro Land, boleh saja. Tapi tolong jangan sharekan di grup Yanpro Land Club, ya. Karena kalau di-sharekan di Yanpro Land Club, berarti rekan-rekan sudah tidak menghormati kami sebagai pemateri rekan-rekan. Proyek yang di Soreang namanya apa, Kang? Namanya Casa de Soroja, ya, di dekat Tol Soroja. Jadi namanya Casa de Soroja. Lebih lengkapnya mungkin nanti bisa di-sharekan sama admin di grup untuk produk knowledge-nya sama telegramnya, ya. Kang, kalau proyek yang lain yang plan itu kita bisa market juga. Bisa, ya. Jadi rekan-rekan bisa langsung tanyakan ke admin, tolong dong proyek yang di Cianjuang, kebetulan rumah saya dekat Cianjuang, gitu. Bisa nanti dikasih produk knowledge-nya. Atau admin, tolong dong proyek yang Jati Handap, kebetulan rumah saya di Cicahem. Bisa, silakan. Ya, kita nggak melarang. Kalau proyek Yanpro Land yang dipasarkan, silakan, bisa semuanya. Tapi kalau di luar Yanpro Land Club, di luar proyek Yanpro Land, tolong jangan di-sharekan di grup Yanpro Land Club, ya. Seperti itu. Ya, silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, udah habis waktunya. Mungkin bisa saya kembali. Kang Ian punten ya. Ya. Mungkin waktu kita udah habis, Kang, nih. Sampai 9:30 ya. Ya, siap-siap. Tapi satu pertanyaan lagi ya, nggak apa-apa. Sesi tanya jawab, Kang, di grup masing-masing aja. Nanti bisa ditanyakan pada adminnya. Pada Kang Ian, terima kasih banyak, Kang, untuk materinya. Ini satu pertanyaan lagi ya. Ini satu pertanyaan lagi saya jawab. Boleh? Ya, boleh, Kang. Boleh, silakan. Kalau misal ada yang nanya proyek di Cianjuang, kita bisa sharekan ke bisa ya, langsung aja tanyakan ke grup untuk produk knowledge-nya sama proyeknya, bisa tanyakan ke admin. Kalau masih bingung, bisa tanyakan ke nomor saya yang tadi di-sharekan ya. PL Emeralda ada, Kang? Ada, nanti di-sharekan. Silakan. Saya kembalikan kepada Teh Devina. Terima kasih untuk sharing malam hari ini. Terima kasih juga udah mendengarkan dengan seksama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ian untuk ilmunya. Wah, ini memang nih. Untuk rekan-rekan gimana nih? Udah keren ya ilmu dari Kang Ian. Bahkan udah mau begadang bareng-bareng nih untuk dengar ilmu mahal dari Kang Ian nih. Wah, kapan lagi nih harus kita gaskan nih. Harus kita gaskan, harus kita kejar nih yang namanya NUP. Nah, udah tahu kan gimana cari NUP, udah tahu gimana cara Mas Hari Emerald dari Resort, gimana caranya. Nah, kita bakalan turun langsung yang namanya mencari buyer dengan cara flyering. Jadi rekan-rekan yang mau flyering bisa datang ke kantor nih di hari Minggu, nanti kita flyering bareng-bareng. Bisa jumpa langsung sama customernya. Nah, untuk rekan-rekan yang bisa hadir di hari Sabtu, boleh nanti share ke admin nih. Admin grup masing-masing ya, untuk rekan-rekan bisa tanyain, Mbak kapan nih? Atau Kang kapan kita ada training lagi? Saya mau belajar datang ke kantor. Nah, setelah kita training, kita ada yang namanya flyering. Jadi rekan-rekan bisa langsung jumpa ke bayarnya. Nah, setelah itu langsung kita tawari yang namanya NUP. Untuk NUP udah tahu rekan-rekan semua ya. NUP itu 150 untuk 2 orang. Kenapa kita berbayar? Biar mereka itu semakin trust. Nah, mereka semakin yang namanya mau membeli rumah. Nah, untuk rekan-rekan semuanya, untuk kesimpulan pada malam hari ini ya. Nah, yang pertama memasari properti itu harus namanya yakin. Yakin dan percaya diri. Walaupun kayak kita tuh gak good looking loh, kita tuh nggak ini, saya nggak bisa masarinya Mbak, saya nggak bisa masarinya Mas. Padahal belum dicoba. Nah, jadi rekan-rekan harus yang nama itu mencoba dulu. Nah, setelah mencoba, nanti pasti bakalan berhasil. Setelah berhasil mendapatkan calon buyer, ada yang namanya tahapnya follow up. Nah, jika rekan-rekan nggak bisa follow up, bisa kasih ke admin. Teh, Akang, saya nggak bisa follow up nih, saya nggak ngerti product knowledge-nya. Nah, bisa dikasih. Nah, setelah follow up, timbullah yang namanya rasa penasaran. Dia pengen datang survei. Nah, pada saat pengen survei lokasi, harap konfirmasi dulu biar tidak ada kejadian namanya miskom. Nah, jadi kita sama-sama enak di lapangannya, sama-sama enak ngejelasinnya. Nah, pada saat closing, nah rekan-rekan bisa langsung yang namanya dapat booking fee. Enaknya di sini tuh baru booking fee aja 5 juta udah dapet yang namanya booking fee sebesar 1 juta, enaknya itu. Apalagi kalau udah DP. Harga proyek kita saat ini 800 juta. Kalau dia DP 50%, nah 2%-nya itu sekitaran 10 juta. Gimana, enak kan ya? Nah, jadi rekan-rekan besok kita bakalan bahas lagi nih. Nah, gimana sih acara gatheringnya Mbak? Di mana? Nah, untuk acara gathering kita nanti ada di Grand Aquila Pasteur ya, pada tanggal 30 November. Jadi rekan-rekan harus segera mungkin memasarkan Emeralda ini, gencarkan NUP yang 150.000 itu, biar lebih closingnya itu, tingkat closingannya itu lebih tinggi. Karena di sana nanti dihandle langsung sama profesional. Oke, baik rekan-rekan. Mungkin kan ini sudah malam ya. Kita sudahin dulu ya Zoom malam ini. Bagi rekan-rekan semua yang punya banyak pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada admin grup masing-masing. Nah, untuk hari Sabtu kita ada trainingnya rekan-rekan di kantor Rian Prolen, Jalan Pahlawan nomor 55 di samping LP3I. Oke, rekan-rekan, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Itu datangnya dari saya sendiri dan teman-teman dan tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo.